Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi bih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sama-sama bersyukur atas karunia Allah dan bersyukur rutinitas kita bisa berjalan kembali insyaallah. Mari mengawali kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Semoga apa yang kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Melanjutkan kajian kita di ayat yang lalu sampai ayat yang ke-119 di surah An-Nisa ya. Jadi begitulah pekerjaan syaitan, karena setan itu divonis oleh Allah, setan, iblis, kamu celaka. Nah, ternyata orang terima divonis celaka oleh Allah. Lalu iblis ini berjanji, jaluk kudangan. Oke, kalau memang saya ditakdirkan celaka, oke, tapi saya beri kesempatan. Nah, itu yang kemarin kita sampaikan di Al-Hijr 39-40 itu. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyanna lahum fil ardi wa la aghwayannahum ajmain. Oke, kalau memang saya ditakdirkan celaka, maka saya akan goda hamba-hambamu. Ya. Akan aku hiasi mereka dengan halu. Tahu halu, Pak? Halu gitu loh. Kecil bahagia, terus tua kaya raya, mati masuk surga. Itu halu itu. Mana ada orang kok kecil bahagia, tua kaya raya, mati masuk surga. Nabi saja dipelalai. Nabi yang pasti itu tidak begitu perjalanannya. Soal ditakdirkan oleh Allah, kamu kaya, kamu setengah kaya, kamu agak kaya, kamu pas-pasan. Itu kan kebetulan Allah kasih kita seperti itu. Tapi hidup itu tidak bisa apa yang dibayangkan semaunya sendiri. Nah, manusia dibuat halu oleh Allah. Oleh siapa? Iblis, oleh syaitan, dibuat halu dia. Itu ciri khasnya begitu, Pak. Dibuat halu. Kemarin orang mana yang mati bunuh diri karena pinjol? Saya dikasih tahu orang mana kemarin ya? Cilacap kok. Adipala apa mana itu? Baru saja 2 hari yang lalu. Ya karena terjerat pinjol juga judol. Apa? Judol ya? Jadi rumusnya gampang kok. Rumusnya gampang. Yang penting dia ada di bandar, nanti orang yang masuk itu udah ketahuan. Ini dikasih dulu, menang 3 kali, habis itu tarik lagi. Wah, ini orang itu udah main belakang layar dia. Ada yang baru, ada kasih dia 3 kali menang. Ntar kalau udah besar, tarik dia kalah. Semuanya begitu. Gampang kok. Main kayak gitu gampang kalau mau soten. Nah, maka tidak ada yang menang dalam dunia perjudian. Pasti ujungnya kalah habis. Nah, kalau sudah nggak tertahan ya tadi itu. Jadi kecil bahagia, tua kaya raya, mati masuk neraka. Habis-habisan. Jadi salah satu trik
iblis itu membuat orang halu. Gitu. Maka aku sesatkan mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa tergoda, itu hanya hamba-hamba Allah yang mukhlis. Orang-orang yang bersih jiwanya, bertauhid, kuat imannya, itu iblis keberatan, Pak. Berat menyesatkan mereka. Maka terpaksa ya sudahlah yang ini. Tapi jumlahnya nggak tahu banyak apa sedikit itu yang mukhlasin itu. Nah, itu. Jadi yang lebih banyak tergoda, tapi sedikit yang bertahan. Begitulah. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala umurannahum falitubakinna ada al-an'am. Itu yang kita pahami pada ayat yang lalu. Jadi wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'am wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Termasuk perintah untuk merubah-rubah ciptaan Allah, yang laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Itu sudah menjadi jeratan syaitan. Wa may yattakhidz syaitan waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Jadi orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai pelindungnya, sebagai walinya selain Allah, maka sungguh khasira khusranan mubina. Lanjut ayat yang ke-220, 120 maaf. Ya'idukum wa yumannihim. Begitulah terus setan itu selalu menjanjikan janji, entar delamaning menang, Pak. Ora peki tembe kalah pindorika. Engko nek wis kalah ping 3, kalah ping 4 sing kelimanya menang kok. Kayak gue apa ya? Engko kena delamaning, Pak. Ora usah khawatir, terus masang terus. Ya'idukum terus. Jadi cara sekarang itu PHP. PHP itu adalah jeratan iblis. PHP itu apa itu? Pemberi harapan palsu. Begitu rata-rata kalau kita ajak bicara itu orang-orang yang kecanduan judi itu baru kalah 5 kali, belum 10 kali katanya. Nanti yang ke-11 kali lu dapat 1 miliar, 1 M. Itu selalu ada di sini pikiran, Pak. Pikiran nih gitu. Enggak tahunya sudah habis-habisan. M-nya enggak keluar. Ya'idukum wa yumannihim. Dibuat hayalan dan terus menjanjikan. Itu trik-trik iblis. Jadi kalau teori memberi PHP itu nyontoh teorinya iblis. Kan ada, aduh aku kena PHP ini katanya. Dia yang ahli karena dia mencontoh strategi iblis. Iblis itu paling pinter itu mem-PHP-kan orang, itu paling pinter iblis itu. Karena ayat Al-Qur'an sudah mengatakan begitu, ya'idukum wa yumannihim, selalu menjanjikan, selalu membuat angan-angan. Jadi membuat PHP. Orang akan tertipu itu. Itu teori iblis begitu, Bang. Malah banyak yang kesengsem itu. Wa ma ya'idukum syaitanu illa ghurura. Seluruh janji iblis itu horor, menipu, Pak. Horor. Maka salah satu transaksi dalam Islam itu jangan sampai mengandung horor. Horor itu ketidakjelasan. Transaksi dalam Islam itu harus jelas. Jual beli juga jelas. Utang juga jelas. Ke utang apa jual beli, Kang? Kudu jelas. Ya kayak gue lah. Gue sing kepriwe. Ke anu utang apa jual beli harus jelas itu perkaranya. Kalau jenengan ke bank itu akadnya apa? Bank konven, bukan bank syariah. Bank konven. Bank syariah tapi ketularan konven juga sama saja. Coba kalau jenengan ke bank itu akadnya apa, Pak? Hutang atau bisnis? Pinjam atau investasi? Pinjam ke bank. Berapa? 100 juta. Oke? Akadnya pinjam, Pak. Kredit itu kan bahasa asing.
Kredit itu kan pinjam sama saja. Pinjam 100 juta ke bank. Dalam Islam, pinjam meminjam itu adalah rumpun ta'awun, tolong menolong. Anda berani meminjamkan, berarti berani memberikan. Kalau tidak berani memberikan, jangan pernah meminjamkan. Karena ayatnya mengatakan wa antasaddaqu khairul lakum. Di ujungnya orang yang punya hutang tidak bisa nyerutang, lepaskanlah sebagai sedekah Anda. Weh, itu Al-Quran. Makanya jangan pernah main utang piutang. Karena orang memberi hutang itu adalah sesungguhnya separuh memberi, Pak. Arab diwehna 100 juta, orang diwehna gerang ganjel. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang hutang itu dalam kondisi sulit, kamu yang menghutangkan kasih tempo dia waktu 1 tahun, 2 tahun sampai dia bisa mengembalikan. Tetapi kalau 2 tahun tidak bisa mengembalikan dan bangkrut dia, sebaiknya kamu sedekahkan. Wa antasaddaqu khairul lakum. Sedekahkanlah olehmu buat dia. Sedekahnya berapa, Pak? 100 juta. Eman-eman buatan? Nah, itulah konsep utang piutang. Beda kalau itu urusan bisnis. Jadi begitu. Karena hutang piutang itu tidak masuk kategori bisnis, tapi kategori tolong menolong. Nah, tidak jelas orang ke bank ini mau utang atau mau bisnis, kan nggak jelas. Akadnya adalah utang, tapi itu berubah kon nyarutang. Ya nek anak, nek orang anak, jadi problem juga. Tetapi juga sebaliknya, orang yang punya hutang tidak nyarutang, surganya terganjal juga nanti. Jadi seseorang yang harusnya masuk surga, tapi karena hutang belum dibayar, Allah masih pending dia. Belum bisa hutang itu, hutangmu. Maka Rasulullah tidak mau nyolati orang yang mayit yang punya hutang. Saya nggak mau itu Rasul menyolati itu. Tetapi yang pasti adalah bahwa dalam transaksi itu harus bebas gharar. Jangan hururo. Harus jelas ke hutang, apa tuku, apa njaluk. Yo nyong njaluk beras 2 kilo. Kowe njaluk apa tuku apa hutang? Kowe yang njaluk beras 2 kilo, terus lengane 1 kilo, nang warung gitu, maksudnya gitu. Kowe njaluk apa hutang? Ya akadnya yang jelas. Wong yang njaluk kok. Lah mulane kan kudu itu hurur namanya, Pak, horor. Akad yang mengandung ketidakjelasan. Arab utang ya utang, Arab njaluk ya njaluk, Arab tuku ya tuku. Islam mengajarkan begitu. Nah, salah satu kebiasaan iblis itu adalah hururo. Dalam bertransaksi itu horor, ketidakjelasan. Gitu. Janji-janji iblis itu selalu hurur, selalu menipu, ketidakjelasan tadi itu. Nah, oleh sebab itu ketika umat Islam diberi PHP oleh iblis dengan janji ini, janji itu dijanjikan oleh iblis, ada dalam bayang-bayang pikirannya, ingat-ingat itu bagian daripada jeratan-jeratan iblis kepada umat manusia. Illa hurura. Nah, kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha makhisa. Di ayat yang ke 121. Ulaika ma'wahum jahannam. Begitulah kesudahannya. Akhir dari sebuah perjalanan, akhir dari sebuah perhelatan manusia berkoalisi dengan iblis, itu berakhir di mana, Pak? Jahannam.
Banyak ya macam-macamnya orang yang berkoalisi dengan iblis, banyak macam-macamnya Pak. Ada dalam dunia perjudian, ada dalam dunia minuman, ada dalam dunia mistik, ilmu mistik, macam-macam itu Pak. Apa namanya, usahanya, iblis itu banyak banget usahanya, melebihi banyak daripada usaha manusia. Usaha iblis dalam menyesatkan, wala udillannahum, dalam rangka menyesatkan manusia itu usahanya banyak banget. Ada yang masuk dalam usaha ini, semuanya ghurur, hanya menipu belaka, tapi berakhir dengan apa? Ma'wahum jahannam. Na'udzubillah. Wala yajiduna anha makhisa. Tentu tidak ada lagi mendapatkan makhisa, mafar, tempat lari. Mau kemana lagi kamu? Nggak ada. Orang kalau sudah dikaplingkan di jahanam nggak bisa lari lagi. Tapi nang dunya diuber-uber nang tritih bisa melayu maring gumilir. Nang gumir diuber-uber melayu maring donan. Aman. Maring donan diuber-uber melayu maring. Tapi nang maring neraka ainal mafar. Kemana lagi tempat larinya? Nggak ada sama sekali. Berakhirnya di sana Pak. Nah, sak temene Quran ini ya hanya memberikan semacam rambu-rambu, manusia, kamu jangan terpedaya oleh bujuk rayu daripada syaitan. Di antaranya tadi itu, aktivitas yang sifatnya hanya membuai orang harus dihindari, karena transaksi dalam Islam itu diharapkan transaksi yang punya kepastian, punya kejelasan. Itu yang ke-121. Baik, saudaraku, melanjutkan di ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqa wa man asdaqu minallahi qila. Ini kita berpikir realistis Pak. Kalau tadi berpikir khayalan, sekarang berpikir realistis. Walladzina amanu, sak temene orang-orang yang beriman itu, wa amilus solihat, ada wujudnya Pak. Apa wujudnya? Amaliyah salihah. Jadi tidak khayalan saja. Orang beriman itu ada wujudnya. Ini loh wujud berimannya. Wa amilus salihat, ada yang dikerjakan jelas. Kalau tadi kan khayalan, seperti orang mengatakan qalatil a'rabu amanna, orang-orang A'rab itu mengaku dirinya beriman, dibantah oleh Allah, qul lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Karena apa? Belum ada wujudnya Pak. Urungana wujud, wis ngaku beriman. Orang beriman itu wa amilus salihat, ada wujudnya. Ini loh. Gitu. Kalau Ibnu Mas'ud memberi syarat muslim itu, satu syahadah dengan konsekuensinya, yang kedua salat, yang ketiga saum Ramadan. Kelayakan menjadi seorang muslim itu siji genah syahadat dengan segala konsekuensinya. Orang yang sudah bersyahadat, orang selingak-selinguk hanya kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Madep mantep hanya kepada Allah. Nggak ada alternatif lain, hanya Allah saja. Itu tauhid, syahadat. Yang kedua salat. Salatnya tidak bolong-bolong, jelas ya wajibnya, ya sunnahnya. Nah, pada tataran ini itu adalah bagian daripada wa amilus sholihat. Orang beriman itu pasti sholat Pak. Nggak bisa tidak. Nanti kalau orang beriman tidak sholat, ya seperti A'rab tadi itu mengatakan, aku beriman. Belum, kamu belum beriman. Sholat diurung. Sholat anak kancane, wa aqum sholat wa atuz zakah. Kan anak pasangan Pak.
wa aqimus shalah wa atuz zakah. Coba dengan prisani di Al-Qur'an, di mana ada perintah salat selalu dibarengi dengan wa atuz zakah. Di situ kan ada rumpunnya, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada wasiat, itu rumpunnya. Kalau zakat itu belum mampu, ya rumpun yang kedua, infak dan sedekah. Kalau ini pasti mampu, Pak, karena sedekah itu tidak diukur dengan bilangan tertentu. Orang ketang 50 rupiah, 1000 rupiah, 500 rupiah itu infak dan sedekah. Kan begitu. Ini tidak bisa ditinggalkan. Orang sholat wa amilus shalihat, yaitu diantaranya. Orang yang bersyahadah harus melahirkan sholat. Bagaimana bisa orang bersyahadat tidak melahirkan sholat? Wong itu ciri beriman. Orang yang sholat akan melahirkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wong itu bagian daripada sholat. Gitu. Jadi pasangannya sholat itu zakat. Zakat ada rumpunnya tadi itu. Tidak bisa ditinggalkan. Sudah begitu, wa shaumu Ramadan. Mesti harus puasa Ramadan. Jadi minimal 3, Pak. Ciri orang yang beriman itu minimal 3. Satu, syahadat dengan segala konsekuensinya. Yang kedua, mesti gelem sholat. Yang ketiga, gelem puasa Ramadan. Itu layak disebut orang muslim. Itu baru disebut layak. Begitu. Nah, padahal giliran sholat gue anu angel. Leres mboten, Pak? Nah, itu. Jadi memang agak berat. Nah, bagaimana disebutkan di sini wa amilus shalihat? Orang beriman itu melahirkan amal soleh. Nah, kalau amal solehnya belum ada, lalu bagaimana indikatornya? Kalau harus mengisi KPI itu nggak ada isinya, apa yang mau diisikan di situ? Nggak ada indikatornya. Indikator orang beriman itu syahadat, sholat, dan puasa. Sholatnya orang anak, puasanya orang anak. Terus mau diisikan apa di situ? Ini realistis kalau kita, Pak. Sholat ora, sholat, Pak, iman. Jadi tidak hayalan. Nah, orang-orang yang beriman, yang realistis, jelas wujudnya, ada sholatnya, gitu, ada zakatnya, ada infaknya, ada sedekahnya, ada puasa Ramadannya, itu kan amaliat iman itu. Nah, kalau begitu sanudkhiluhum, baru kami Allah akan menghantarkan dirinya jannatin tajri min tahtihal adharu khalidina fiha abada. Gitu. Dihantarkan menuju surga Allah. Jadi, Pak, surga kue kayak nang dunya plek ciplek. Cuman kualitasnya berbeda. Kan di pengajian mana sih saya menyebutkan, oh, pengajian malam Kamis di Gunung Simping. Termasuk salah satu binatang yang akan ada di surga itu domba. Wedus. Jadi nang surga kue ana wedus, kayak dene nang tritih juga ana wedus gitu. Termasuk pohon kurma yang ada di surga, ada pohon kurma namanya ajwah. Ala ajwatu minal jannah. Kurma ajwah tahu nggih? Sing ireng tuwek itu loh. Kurmanya tak ireng tuwek, tapi khasiatnya luar biasa. Jane enak ya, oh tidak, boleh begitu enak, biasa saja. Ada yang lebih enak lagi, Pak. Lebih enak, lebih besar ada lagi, tapi bukan dari surga. Yang di surga itu al-ajwah. Al-ajwah itu minal jannah. Nah, ceritanya, gue dibedulkan surga, ditanam naring bumi. Jadi besok di sana akan ketemu domba, ya ada. Bahkan mutasyabih, plek jiplek kayak nang dunya lah. Cuman kualitasnya berbeda. Semua apa yang di surga seperti apa yang kita temui di dunia, tapi kualitasnya berbeda. Tuh. Kira-kira nang surga ana masjid biru ora kira-kira?
Ya masjid ya ana lah, masjid ana gitu. Tidak usah khawatir. Tapi nyuwun sewu Bu, ini nanti di surga nggak ada kakek-kakek dan nenek-nenek, nggak ada, semuanya muda semuanya. Jenengan yang sudah tua-tua nanti akan dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan khawatir. Nggak ada kempong pewot, nggak ada, Pak. Orang ompong nggak ada, Pak. Karena dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa utubihi mutasyabiha, kamu akan diberikan di surga itu seperti kamu diberikan di dunia. Kalau nang dunia itu hobinya makan es dawet, ya nang kana ana es dawet juga, cuman kan kualitasnya berbeda, Pak. Itu jannah. Jannah sendiri artinya kebun. Ya, jannah itu kebun, kebun yang indah sekali itu. Tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha abada. Selalu dihiasi dengan sungai yang mengalir dan gemercik, ya indahlah. Dengan kalau punya kebun, punya karangan sing amba, njur ana aliran sungainya, ana banyune sing gemercik kan ora kan betah Pak bubuh Bali. Bapak kenang ngendike nang aring kebon ya, karena melihat tanamannya renuk-renuk, ijo royo-royo kan nyenengi banget gitu. Itulah gambaran surga. Itu tempatnya karena apa realistis hidupnya di dunia ini. Wa'dallahi haqqa, janji Allah lebih nyata ketimbang daripada janji syaitan tadi itu. Syaitan itu ghurur, penuh tipu daya, menghayal doang gitu. Tetapi kalau Allah wa'dallahi haqqa, janji Allah itu nyata sekali, nyata sekali. Waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur perkataannya jika dibanding dengan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali dalam kaitan ini agar supaya kita itu di dunia mengikuti alur yang realistis, alur yang jelas-jelas sajalah. Jangan alur yang tidak jelas. Iman ya jelas, kerjaan ya jelas. Ciri-ciri tipu daya setan adalah tadi itu Pak. Hanya hururo saja. Dibayang-bayangi oleh janji-janji palsu di PHP. Itu ciri-ciri khas. Makanya kalau kita bekerja, kita bertransaksi, itu syaratnya harus jelas. Tidak boleh horor, tidak mengandung horor, tidak mengandung ketidakpastian, harus pasti. Soal hasilnya berapa itu urusan Allah, tetapi pasti. Kia tuku Kang, kia njaluk Kang, kia sedekah Kang, kia utang Kang, itu jelas. Nah kadang-kadang kita bingung, sing utang ya kayak ngapa, sing njaluk ya kayak ngapa, kadang-kadang kita bingung, sing bisnis ya kayak ngapa. Lah itu kita bingung. Maka Islam mengajarkan innalladzina amanu wa amilus solihat. Orang beriman itu harus melahirkan amal soleh yang realistis, yang jelas. Nah ini penting sekali dalam rangka bagaimana kita terhindar daripada bujuk rayu syaitan yang selama ini mengganggu kita, karena tadi itu sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan, "Oke, kalau saya disesatkan saya akan goda, saya akan sesatkan manusia juga, kecuali hamba-hamba yang mukhlasin, hamba-hamba yang mukhlis." Itulah Bapak Ibu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini sampai pada ayat yang ke-122 di surah An-Nisa. Insya Allah nanti akan kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang sudah Isya, kita akhiri dengan doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.